Bi, kau tahu, kejadian tadi aku semakin yakin kalau aku sangat mencintaimu. Mendengar kau terluka, aku hampir gila. Aku seperti mengalami henti jantung mendadak. Otakku blank dan aku tidak bisa berpikir positif. Bayangan wajahmu terus terlintas, senyumanmu, tangisanmu, rengekanmu, bahkan sikap manja mengadu. Namun setelah itu dia kembali merengkuh pinggang Anggi, mengusap juga puncuk kepala. Gadis itu tulus. Bahkan sikap manja dan suara tawamu ketika kau bercanda dengan Aldi dan Bima benar-benar membuatku hampir gila. Jangan pernah terluka, Bi. Aku harap kau akan selalu sehat. Anggi mengangguk. Jujur saja, ketika dia gelisah dan takut, orang yang pertama kali dia ingat juga Rehan. Di saat dia bahagia ataupun sedih, orang yang paling ia ingin temui adalah pria ini. Suaminya, orang ini sudah mengalihkan dunia Anggi. Rehan sudah menjadi belahan jiwanya, yang mana ketika salah satu dari mereka terluka, mereka sama-sama tersakiti. You know, I now fairy tales come true because I have you. Aku tahu dongeng jadi kenyataan karena aku memilikimu. Rehan menahan senyum mendengar penuturan sang istri. Sejak aku bertemu denganmu, aku menangis sedikit, tertawa lebih keras, dan lebih banyak tersenyum. Hanya karena aku memilikimu, hidupku adalah tempat yang lebih baik. Aku mencintaimu, Bi. Sangat. I love you more, Daddy. Keesokan paginya, keributan sudah terjadi di keluarga Nugroho. Anggi turun dari lantai atas dengan mata sembab seperti orang yang habis menangis semalaman. Gadis itu berlari lalu duduk di kursi meja makan di samping Anjani. Ibu, Anggi kembali meraung. Anjani terkejut. Wanita paruh baya itu berdiri di memeluk Anggi. Ada apa sayang? Kenapa? Apa Rehan menyakitimu? Aldi, Bima, dan Nugroho hanya melihat sembari menunggu apa yang akan Anggi katakan. Om Rehan jahat, Ibu. Dia jahat sama Anggi. Om Rehan udah janji sama Anggi kalau dia nggak bikin Anggi hamil. Tapi semalam Om Rehan bilang kalau dia lupa pakai pengaman. Prat, bukannya iba semua orang yang ada di ruang tamu dibuat kalang kabut. Gadis ini membuat perut mereka tergelitik hingga mereka ingin menyemburkan tawa dari tenggorokan mereka. Aldi dan Bima hampir menyemburkan makanan di dalam mulutnya, sedangkan Rehan dia malah bereaksi seperti biasa saja. Anjani menatap putranya, sulungnya tajam saat Rehan turun dari lantai atas lalu duduk di depan Anggi. Kamu ini kenapa ingkar janji sama anak ibu? Anjani berusaha untuk tidak tertawa ketika mengatakan itu. Om Rehan jahat, bagaimana kalau Anggi hamil, Ibu? Dia menangis. Anggi masih ingin sekolah. Anggi gak mau lagi tidur sama Om Rehan. Anggi ikut tidur sama ibu saja mulai sekarang. Anjani kembali duduk, namun kali ini dia menarik kursinya agar lebih dekat dengan Anggi. Dengarkan ibu sayang, kalau tidur sama ibu ayah Nugroho bagaimana? Biarkan saja ayah tidur sama Om Rehan. Pokoknya Anggi gak mau tidur sama Om Rehan lagi. Jangan buang Anggi, Bu. Janji ya, Anggi boleh tidur sama ibu. Nugroho tersenyum sampai kulit pipinya sakit. Tanggung jawab kamu, Bi. Hamilin anak orang sembarangan. Lain kali pakai pengaman biar para kecebongmu tidak berkembang biak. Rehan mengangkat bahunya acuh. Dia sebenarnya juga ingin tertawa melihat tingkah Anggi yang seperti ini, malah membuat Rehan semakin gemas dan ingin terus mengikat gadis itu agar selalu ada di dekatnya. Rehan suntik hormon, Bu. Ya, seperti itulah. Nafisa menenteng termos bubur di tangannya. Pagi ini dia ingin memberikan Dita kejutan. Kemarin dia belum sempat bilang kalau dia akan kembali. Semoga saja Dita merasa senang dengan kehadirannya. Nafisa tidak melanjutkan kalimatnya. Gadis itu kembali menutup ruangan Dita dengan jantung berdegup. Apa yang baru saja dia lihat? Dita dan Haris. Nafisa menggelengkan kepalanya melihat apa yang terjadi. Nafisa, Anggi berlari dengan senyum di wajahnya. Dia sudah tidak menangis karena Rehan sudah menjelaskan semuanya. Anggi sangat bahagia meskipun dia masih sangat kecil. Namun Rehan sudah cukup berumur. Ya, 28 tahun. Seharusnya
adalah umur yang pas untuk memiliki buah hati. Namun laki-laki itu memilih untuk tidak merencanakan kehamilan untuk Anggi karena dia takut Anggi kenapa-napa. Sejujurnya, di belakang Anggi, Rehan sempat bertemu dengan dokter ahli kandungan. Dokter menyarankan agar Anggi tidak hamil dulu karena usianya masih muda dan rahimnya masih sangat rentan. Saat itu dokter kandungan menyarankan agar Anggi meminum pil KB, namun saat dokter mengatakan efek samping yang mungkin akan Anggi terima, Rehan tidak setuju dan pada akhirnya dia lebih memilih untuk suntik hormon, semacam suntik KB untuk perempuan. Namun bedanya ini lebih mahal dan dilakukan 8 minggu sekali. Rehan baru akan berhenti melakukan KB setelah istrinya benar-benar siap di umur, juga di mentalnya. Yang Rehan pelajari akhir-akhir ini, menjadi seorang ibu tidaklah mudah, apalagi ketika hamil, ngidam dan sebagainya. Rehan saja yang hanya mendampingi belum siap, apalagi Anggi. Kenapa nggak masuk? Tanya Anggi sembari berjalan menuju pintu. Nafisa langsung menarik tangan Anggi membuat wanita itu menoleh dengan wajah bingung. Kenapa? Tanya Anggi. Dita sama Kak Haris lagi itu kelamaan, bikin penasaran saja. Tanpa babi bu, Anggi langsung membuka pintu kamar Dita tanpa permisi. Dia mematung untuk sesaat. Rehan refleks menutup mata istrinya dengan telapak tangan besar miliknya. Namun gadis itu malah menurunkan tangan Anggi. Nafisa menggelengkan kepala melihat tingkah suami istri di hadapannya. Bukankah mereka sudah melakukan hal lebih? Kenapa Rehan harus menutup mata hanya karena melihat Dita dan Haris berpelukan? Sebenarnya bukan pelukan mereka yang membuat Rehan waspada, hanya saja posisi mereka ini benar-benar membuat orang terpeling ketika melihatnya. Dita, Kak Haris lagi ngapain? Mau ternak kecebong juga? Pertanyaan Anggi membuat dua orang itu menoleh. Haris terbengong, dia buru-buru menutup bagian dadanya yang terbuka, sementara Dita, gadis itu malah tersenyum dengan cengiran kudanya. Berada dalam jarak dekat seperti ini dengan Haris membuat hatinya berdebar dan dia sangat bahagia untuk itu. Bau khas tubuh Haris membuat otaknya terpeling kemana-mana. Kamu jangan salah paham. Rambut Dita tersangkut di kancing kemejaku. Aku sedang berusaha untuk melepaskannya. Haris berusaha menjelaskan. Oh, Anggi pikir Dita lagi nyusu, makanya Anggi kaget. Emang cowok bisa nyusuin ya om? Anggi mendongak ke belakang melihat wajah suaminya. Rehan mengerilingkan matanya. Nanti aku bertahu, bisik Rehan di telinga Anggi. Kenapa harus nanti? Sekarang saja Anggi penasaran. Rehan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak bisa melakukan praktek di sini. Meskipun Rehan menjadi bahan percobaan dengan senang hati, namun saat bukan waktu yang tepat. Sepasang tangan besar itu meraih bahu Anggi, memutar tubuh gadis itu agar Anggi bisa menatap ke arahnya dengan leluasa. Dengar, aku akan memberitahumu nanti malam. Ya, jangan protes, jangan merengek sekarang, aku harus pergi bekerja supaya kau tidak kekurangan apapun. Jangan keluyuran, kalau sudah selesai di sini nanti Dito akan menjemputmu. Mau tidak mau Anggi mengangguk meskipun dia masih sangat penasaran, namun sepertinya dia masih bisa menunggu sampai nanti malam. Om hati-hati ya, jangan terlalu capek, nanti Anggi mampir ke kantor om. Om jangan nakal. Anggi menarik dasi suaminya, dia berjinjit lalu mengecup bibir Rehan sekilas. Vitamin sudah Anggi berikan, jangan lupa uang belanjanya. Rehan terkekeh, gadis kecil ini sudah bisa memerasa sekarang. Aku akan memenuhi dompetmu nanti, ingat jangan kemana-mana. Nafisa menangis di pojokan melihat situasinya yang sangat menyedihkan. Anggi dan Dita sudah memiliki pasangan, kini hanya tinggal dia saja yang jomblo. Setelah Rehan pergi, Anggi mendekat ke arah ranjang Dita. Dia membuka laci lemari, tangan mungilnya mengambil sebuah gunting lalu menggantung rambut Dita tanpa basa-basi. Anggi, Dita berteriak, membuat Anggi sedikit terlonjak. Dah apa sih? Berisik banget. Capek tahu lain kali pelukan kayak gini terus. Haris berjalan mundur, dia kembali mengenakan pakaiannya juga kembali menyuapkan sarapan ke dalam mulutnya. Kak Haris, kau tidak memberikan keong racun ini makan? Tanya Anggi. Haris menggeleng dengan cepat. Tadi aku sudah menanyakan ini kepada Dita. Dia bilang kalau Dita ini tidak memerlukan apapun. Jadi aku hanya membeli sarapan untuk diriku sendiri. Anggi memejamkan mata sembari menepuk keningnya. Frustasi. Kakak jahat Nah sini, itu kamu bawa bubur kan? Kita kasih makan ini keong racun. Kasihan banget anak orang dibuatin kelaparan.
Anggi duain nanti sama ibu, sama ayah juga biar Kak Haris diomelin. Kok nyalahin kakak sih? Kan emang kakak udah nawarin tadi, dianya yang gak mau. Ya kakak pikir dia lagi diet lah.